Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bertemu lagi di dalam program Sapa Senja. Dan hari ini saya akan masih melanjutkan apa yang saya sampaikan minggu lalu tentang prinsip-prinsip orang percaya ketika bekerja. Nah, saya sudah sampaikan dalam dua bagian ada 4 prinsip. Yang pertama, prinsip orang dalam bekerja adalah dia harus berpikir bahwa ketika dia bekerja untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi dia tidak akan bekerja secara sembarangan. Karena apa? Karena dia bekerja untuk Tuhan. Lalu prinsip yang kedua adalah dia bekerja untuk menghidupi dirinya sendiri dan juga keluarganya. Artinya di sini adalah sebuah bentuk tanggung jawab ketika dia bekerja. Dan yang ketiga, prinsip orang percaya ketika bekerja adalah dia bekerja harus dengan tata caranya Tuhan. Artinya Tuhan yang memberikan petunjuk ketika dia bekerja. Jadi dia bekerja sesuai dengan caranya Tuhan. Lalu yang keempat, prinsip orang bekerja dalam Tuhan adalah ketika dia bekerja, dia harus bekerja secara konsisten. Dia bekerja secara konsisten. Artinya dia tidak bekerja secara sembarangan atau berdasarkan mood saja, tetapi dia bekerja secara konsisten sebagai sebuah tanggung jawab dia di dalam sebuah pekerjaan. Dan hari ini saya akan melanjutkan prinsip orang bekerja. Kalau tadi kita sudah bahas 4, dan yang sekarang poin yang kelima adalah ketika seseorang bekerja, dia harus menyadari bahwa pekerjaan yang dia dapat sekarang adalah anugerah Tuhan. Jadi ketika kita bisa bekerja, kita harus bersyukur. Karena apa? Karena itu anugerah Tuhan. Nah, dengan menyadari bahwa itu anugerah Tuhan, maka ketika dia bekerja, pekerjaan itu tidak menjadi beban di dalam hidupnya. Karena apa? Karena dia sadar bahwa pekerjaan itu anugerah. Ya. Ayatnya diambil dari Pengkhotbah pasal 3 ayat 13. Firman Tuhan berkata demikian. Dan bahwa setiap orang dapat makan dan minum dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayanya, itu juga adalah pemberian Allah. Jadi ketika kita bekerja, kita hidup di dalam pekerjaan kita memperoleh kehidupan dari pekerjaan kita, itu semuanya pemberian Allah. Ya, makanya ketika seseorang dapat pekerjaan, dia bisa bekerja, jangan pernah sombong. Karena apa? Karena Tuhan yang memberikan pekerjaan. Berbanggalah dan bersyukurlah kepada Tuhan kalau sampai saat ini kita masih bisa bekerja. Kalaupun ada teman-teman yang belum bisa dapat pekerjaan, katakanlah, berpikirlah ya, carilah solusi bagaimana caranya untuk bisa bekerja. Karena Tuhan memberikan kepada kita sesuai dengan kemampuan kita. Jadi ayo kita bekerja. Lalu hal yang kedua yang merupakan prinsip dari seseorang yang bekerja adalah kita harus sadari bahwa kita ini tidak bisa bekerja secara sendiri. Artinya kita harus bekerja sama. Ada suatu istilah di dalam kehidupan kita hari-hari, ada istilah mengatakan sama-sama bekerja atau bekerja bersama-sama. Mungkin kita dibingungkan oleh kedua kata ini ya, sama-sama bekerja atau bekerja bersama-sama. Nah, maksud dari kata sama-sama bekerja adalah biasanya orang selalu mendefinisikan ketika seseorang atau beberapa teman kita bekerja secara sendiri-sendiri gitu ya. Dalam tanda kutip itu benar, tetapi yang dimaksud di sini adalah bekerja sama atau kalau dalam bahasa sederhananya ya, teamwork ya, teamwork. Jadi kita bekerja dalam sebuah tim. Kita harus sadar bahwa kita tidak bisa bekerja secara sendiri. Tidak bisa. Kalaupun kita bisa bekerja secara sendiri, saya rasa hasilnya tidak akan maksimal. Perhatikanlah sapu ya. Sapu lidi itu ya. Kalau kita hanya pakai satu aja untuk menyapu, itu akan lama selesainya ya. Dan rasanya mungkin mustahil. Tapi ketika sapu itu digabungkan dalam jumlah yang cukup banyak, misalkan 100 lidi gitu, dan digabungkan jadi satu, menjadi sebuah sapu, maka ketika kita sapu sampah atau kotoran, maka akan gampang kita kumpulkan dan kita buang ke tempat sampah. Demikian pun pekerjaan di dalam Tuhan. Nah, firman Tuhan berkata di dalam Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1-6. Firman Tuhan berkata demikian. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda, mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari.
Jadi kejadian di dalam Kisah Para Rasul ini adalah ketika orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani bersungut-sungut terhadap orang Yahudi yang berbahasa Ibrani. Ya. Jadi ada orang Yahudi berbahasa Yunani dan ada orang Yahudi yang berbahasa Ibrani. Ketika ada pembagian terhadap janda-janda, mereka merasa diabaikan. Ya, mereka merasa diabaikan. Kita melihat di sini bahwa semakin berkembangnya sebuah pekerjaan, semakin berkembangnya sebuah pelayanan, maka di situ pasti akan ada kans untuk semakin banyaknya pekerjaan. Oleh karena itu dibutuhkan banyak orang untuk dapat terlibat di dalam pekerjaan. Karena di sini ayat yang pertama, ketika jumlah murid makin bertambah. Jadi ketika pekerjaan makin bertambah, kita pasti butuh banyak orang. Oleh karena itu kita mesti mengupgrade diri kita dan membawa sebanyak mungkin orang untuk dapat bekerja secara bersama-sama. Karena ini sangat penting. Di dalam dunia pelayanan pun seperti itu, ya. Kita akan baru kehilangan Bapak Gembala gitu ya. Secara secara manusia lah gitu ya. Mungkin kita belum siap karena gereja ya kita membutuhkan sosok gembala gitu ya. Tetapi kalau Tuhan sudah berkehendak lain kan kita nggak bisa ngomong apa gitu. Hanya satu hal yang kita yakini bahwa ketika Tuhan mempercayakan pelayanan itu kepada Ibu Gembala, maka Tuhan juga yang akan menolong pelayanan ini. Artinya Tuhan pasti hadir dan menolong setiap pelayanan yang ada di gereja kita. Oleh karena itu tidak ada kekuatan yang sedikit pun bagi kita untuk mengeluh ya. Karena ketika kita mampu bekerja sama, maka pelayanan di dalam gereja kita, pelayanan terhadap jemaat akan tetap berjalan dengan sebagaimana mestinya. Itu yang kedua. Hal yang ketiga atau bagian yang ketujuh dari prinsip orang percaya ketika bekerja adalah di dalam Keluaran pasal 31 ayat 1 sampai 6. Ini bicara apa? Ketika orang bekerja, dia harus menyadari bahwa Tuhan pasti melengkapi. Tuhan pasti melengkapi kita di dalam setiap pekerjaan kita. Di dalam Keluaran pasal 31 ayat 1 sampai 6 firman Tuhan berkata demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat telah kutunjuk Besaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Keluaran pasal 31 ini adalah bicara tentang bagaimana Allah berfirman kepada Musa supaya Musa membangun kemah suci. Nah, kalau Bapak Ibu membaca dalam Keluaran pasal 26 ya, 25 ya, mulai dari pasal 25 itu ada petunjuk Tuhan buat Musa supaya Musa membangun kemah suci. Dan di dalam proses membangun itu Tuhan mengatakan kepada Musa bahwa Tuhan sudah menunjuk dua orang yang akan menolong Musa di dalam membangun kemah suci itu. Yaitu di sana yang pertama adalah Besaleel dan yang kedua adalah Aholiab. Yang unik ayat di sana, ayat yang ke-6 mengatakan demikian. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Jadi keahlian itu bukan sekedar hanya di tangan tetapi di dalam hatinya. Ya, Tuhan memberikan keahlian. Jadi apa yang kita dapat pelajari dari sini adalah bahwa ketika Tuhan memberikan kita pekerjaan, Tuhan pasti akan melengkapi. Tuhan pasti akan melengkapi, ya. Jadi Tuhan tidak pernah tinggal diam selama kita terus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Mungkin ada satu pekerjaan yang mungkin sama sekali kita nggak bisa. Tetapi kalau kita mau terus belajar, dan kita meminta pertolongan Tuhan, Tuhan pasti akan melengkapi. Oleh karena itu kita butuh banyak orang untuk dapat melakukan pekerjaan Tuhan, khususnya di dalam gereja Tuhan ini. Jadi Bapak Ibu kekasih Tuhan, itulah 7 hal bagaimana prinsip orang percaya bekerja di dalam Tuhan. Dan di dalam pertemuan berikutnya kita akan membahas hal yang luar biasa lagi.
ya. Ini saja firman Tuhan pada sore hari ini. Tuhan memberkati kita. Shalom.